Sirah itu menjadi wajib buat kita mempelajarinya, karena mempelajari sirah itu bisa menumbuhkan, awalnya kita bisa mengenal sosok mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita hanya dengar namanya atau dengar beberapa sifatnya, tapi kita belum mengenalnya. Jadilah seperti orang yang gila dalam suatu olahraga atau suatu permainan. Coba perhatikan yang gila bola. Ketika ia cinta dengan satu klub, dia akan mengenal kapan juara, siapa pelatihnya, pemainnya siapa saja yang ngegolkan walaupun beberapa tahun yang lalu. Walaupun beberapa tahun yang lalu, bukan beberapa tahun, walaupun puluhan tahun yang lalu, dia tahu didirikan tahun berapa, ini pemiliknya orang mana, pemainnya dulu siapa saja, sudah juara berapa kali, tahu. Begitu juga contoh-contoh yang lain, yang gila MotoGP, yang gila tempat wisata dan sebagainya, mereka semuanya kenal. Tapi coba perhatikan, untungnya mereka mengenal itu semuanya apa? Nah, itu yang harus kita pahami. Untungnya mereka mengenal itu, kalau secara duniawi nggak ada. Tapi mengenal itu membuat mereka cinta. Ketika mereka cinta, perhatikan, mainnya tengah malam, bangun, nggak ada TV, ngelihat dari HP, nggak ada TV, ngelihat dari HP, rela ngurangi tidurnya demi menonton yang dicintainya, entah itu bola, MotoGP dan yang lain sebagainya. Setelah itu, setelah mereka mencintai, timbul syauq, kerinduan. Masa libur pertandingan itu rindu, kapan ini main. Nah, misalnya kalau MotoGP itu kapan? Ini wis suwe iki. Biasanya mulainya bulan Maret atau April, ini Januari, itu bingung, nggak ada pertandingan itu. Bola juga gitu, ini mulainya baru bulan depan, nggak ada pertandingan klubnya, ini bingung. Lah begitulah kalau kita mempelajari sirahnya Nabi. Ketika kita mempelajari sirahnya Nabi, kita akan mengenal Nabi. Ketika kita sudah mengenal Nabi, akan muncul cinta kepada Nabi. Kalau sudah cinta kepada Nabi, akan muncul syauq, rindu. Berarti kita nggak akan mungkin cinta Nabi tanpa kita mengenalnya, apalagi rindu. Makanya membuat kita sulit untuk bisa bermimpi Nabi, apalagi qadha. Mimpi sulit. Kenapa? Cinta nggak cinta kok. Kita nggak cinta. Kenapa kita nggak cinta? Karena kita belum mengenalnya. Belum mengenal. Poin-poin aja kita nggak kenal. Apalagi secara detail. Poin-poinnya kita nggak mengenal.
Nabi itu punya istri berapa, kemudian ada berapa istrinya yang diceraikan, anaknya Nabi berapa, kemudian Nabi menikah dengan Sayyidatuna Khadijah itu selama berapa tahun, Nabi itu hijrah dari Mekah pada usia berapa, kemudian di Madinah itu berapa lama. Poin-poin seperti ini kita banyak nggak mengenal, nah, sehingga kita belum mengenal Nabi. Dan ini selalu terulang, ya, selalu terulang sebetulnya kata-kata atau pepatah, tak kenal maka tak sayang. Itu sebetulnya sudah sesuatu yang benar. Makanya kita belum mencintai Nabi. Sehingga apa? Kesunahan-kesunahan Nabi itu masih kita abaikan, masih kita sepelehkan, masih kita jauhi. Bagaimana akan muncul kerinduan? Lah di situ kita bisa lihat bagaimana orang yang mengenal Nabi sehingga mereka mencintai Nabi. Kalau mereka sudah mencintai Nabi, apa yang mereka lakukan untuk Nabi demi Nabi? Seperti orang yang cinta permainan tadi itu, rela ngurangi waktu tidurnya, kadang rela begadang hanya untuk melihat, ya, dan lain sebagainya. Korbankan semuanya. Dari situ kita bisa mengetahui bagaimana para sahabat itu mengorbankan semuanya untuk Nabi. Bukan hanya waktunya, hartanya, bahkan nyawanya tidak berarti untuk mereka sekecil apapun demi Nabi. Kenapa? Mereka mengenal Nabi sehingga mereka sangat mencintai Nabi. Karena itu mereka sangat rindu dengan Nabi. Kerinduan mereka itu luar biasa. Setelah meninggalnya Nabi, beberapa tahun itu mereka itu masih merasa kehilangan Nabi. Kalau kita kan enggak, ngomong cinta sama bapak ibunya atau ngomong cinta sama suaminya atau istrinya beberapa bulan sudah lupa. Apalagi kalau bapak ibunya meninggalkan warisan yang banyak, wah, saulan-ulan lali pisan. Sing dieling duwike, nanti sewaktu-waktu diingat. Oh, kalau kayak gini ada bapak saya, kalau gini waktu ada ibu saya, satu dua hal lupa selebihnya. Tapi para sahabat enggak. Buktinya apa? Ketika Bilal setelah meninggalnya Rasulullah nggak tahan tinggal di Madinah. Kenapa? Di setiap tempat Bilal melihat Rasulullah. Rasulullah pernah di sini, itu nggak kuat Bilal. Sehingga milih apa? Keluar dari kota Madinah. Tapi bukan berarti keluar lupa dari Nabi, enggak. Sehingga setelah beberapa saat Bilal bermimpi bertemu dengan Rasulullah, ditegur oleh Rasulullah, akhirnya datang ke kota Madinah. Setelah datang Bilal ke kota Madinah, ketemu Sayyidina Abu Bakar, suruh azan, nggak mau. Ketemu Sayyidina Umar, suruh azan, nggak mau. Kenapa? Kalau Bilal azan, ingat Rasulullah. Kalau azan ingat Rasulullah, jadi nggak bisa, nggak tolak. Akhirnya yang meminta Sayyidina Hasan dan Husain, kedua cucu yang sangat dicintai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta Bilal untuk azan, nggak bisa menolak. Kalau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar masih bisa menolak, tapi kalau Sayyidina Hasan dan Husain nggak bisa nolak Bilal. Ketika Bilal azan, Allah, penduduk Madinah semuanya menganggap, oh, Rasulullah hidup kembali. Itu menandakan apa? Bahwa kerinduan mereka kepada Nabi itu nggak hilang sama sekali. Kenapa? Begitu besar cintanya mereka kepada Rasulullah. Azan Bilal, mereka semuanya keluar menganggap Nabi hidup lagi. Bayangkan,
berkumpul semuanya datang ke tempat di mana Bilal adzan. Kenapa? Beranggapan bahwa Nabi hidup lagi ketika dengar suaranya Bilal. Loh, seperti itu. Kenapa? Mereka mengenal Nabi, mereka cinta dengan Nabi, mereka kerinduannya sangat besar. Karena itu wajar kalau kita lihat para aulia itu, mereka itu rindu dengan Nabi sampai mengarang gosida atau mengarang maulid. Tujuannya bukan apa? Tashwiqan lisami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzan nuril mubin. Tujuannya dikarenakan apa? Tashwiqan, untuk mengobati rasa rindu. Bagi siapa? Orang yang mendengarnya. Jadi ceritanya Nabi di maulid tadi itu untuk mengobati rasa rindu orang yang mendengarnya. Tapi siapa yang mengobati rasa rindunya atau menumbuhkan kerinduan itu? Min khawasil mukminin. Gak semua orang beriman. Orang mukmin yang khusus toh. Yang apa? Yang mengenal Nabi, yang mencintai Nabi. Itu yang akan mengobati rasa rindunya. Karena itu ketika sakit dengar Nabi sembuh, disebut Nabi sembuh. Kalau kita sakit anak maulid, awakku sik remuk kabeh, istak budal. Kalau mereka langsung sehat, rasa sakitnya nggak terasa saat itu. Kenapa? Karena kerinduannya dengan Nabi SAW. Karena itu kita perlu, perlu. Katanya Ustaz Amir tadi itu, kalau nggak bisa hadir, lihat YouTube-nya, lihat ya apa sing nyekel channel ya ndak delok apa meneng sing ndak nyekel. Yang kadang nge-share aja nggak ngelihat, apalagi yang lain. Coba kalau kerjaannya waktunya libur tetap kerja, bingung dengan kerjanya, tapi Nabi nggak dibingungkan, nggak kepingin kenal dengan Nabi, nggak kepingin. Padahal kenal dengan Nabi itu menguntungkan. Kita kenal atlet, apa menguntungkannya? Apa menguntungkannya kita? Rela bangun malam deminya, apa yang kita dapatkan darinya? Syafaatnya ngai syafaatnya opo? Kemudian kalau kita sakit nyumbang dah. Kenal kita tidak? Kita belan-belani untuk dia, tapi dia nggak kenal kita. Padahal dia besar karena kita. Tapi kalau Nabi besar bukan karena kita. Ketika kita mencintai Nabi, mengenal kita dan akan berkorban untuk kita. Kalau mereka nggak akan berkorban untuk kita, pasti akan berkorban untuk kita. Jadi menguntungkan kalau kita kenal Nabi itu. Kita rela bangun untuk Nabi, menguntungkan. Kenapa? Pasti dikenal oleh Nabi. Dan pasti akan meraih keuntungan darinya kita. Gak mungkin tidak. Tapi kalau kita mengenal selain Nabi, rugi sing ya. Akhirnya siangnya waktunya kerja ngantuk. Yang harusnya ini, yang harusnya itu lemes, mambengi ndak gara-gara melekan delok. Akhirnya kacau semua ini. Kalau untuk Nabi nggak akan disia-siakan, itu akan dapat balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu perlu kita mengetahui sirahnya Nabi agar kita tahu juga bagaimana pengorbanannya Nabi untuk menegakkan agamanya Allah, dan itu untuk kesenangan kita, untuk ketenangan kita, untuk keselamatan kita. Itu kita akan muncul. Semoga bertambahnya hari kita semakin mengenal Nabi, dan dari tambahnya pengenalan kita kepada Nabi akan semakin
tumbuh dan semakin besar benih cinta kita kepada Nabi, dan semoga darinya kerinduan muncul dari kita untuk Nabi SAW.